Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah. Di sini saya menjelaskan terkait X1 yaitu tentang motivasi, dan X2 itu tentang lingkungan kerja, seperti itu. X1 atau motivasi serta X2 itu tentang lingkungan kerja. Di mana semangat atau tidaknya pegawai tersebut eh, sangat dipengaruhi motivasi kerja yang berasal dari dirinya. Pentingnya motivasi ini adalah menyebabkan dan menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar mau bekerja dan giat guna mencapai hasil yang optimal. Sebetulnya sesuatu kondisi yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam mencapai pemenuhan kebutuhannya, dan merupakan suatu dorongan yang timbul untuk melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharap. Indikator dalam motivasi ini ada 5 macam. Yang pertama itu ada tanggung jawab, di mana suatu pegawai dalam perusahaan itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang dimana untuk mempercayai sebuah pekerjaan yang sudah diamanahi oleh atasannya, seperti itu. Kedua itu ada prestasi kerja, di mana prestasi di kerja dilakukan oleh pegawai yang sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif, dan tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan, seperti itu. Yang ketiga itu peluang untuk maju. Peluang untuk maju ini bisa kapanpun pegawai melakukan, asalkan ada niat. Pengakuan atas kinerja. Pengakuan atas kinerja ini kayaknya mendapatkan upah lebih tinggi dari biasanya. Yang terakhir itu atas pekerjaan yang menantang. Pekerjaan yang menantang ini keinginan untuk belajar menguasai pekerjaan di bidangnya. Jadi pekerja yang dikatakan menantang bisa menguasai dalam bidangnya tersebut. Seperti untuk lingkungan kerja itu, menurut Robin dalam Manik dalam Syafirina, lingkungan kerja itu merupakan mempengaruhi kinerja organisasi lingkungan dan dirumuskan menjadi dua, yaitu ada lingkungan umum dan ada lingkungan khusus di situ. Lingkungan umum itu adalah segala sesuatu di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi yang berupa lingkungan sosial dan teknologi, seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja itu ada 5 macam. Terkait warna ini merupakan faktor yang paling membesar ofensi kerja yang dari pegawai. Sedangkan keberhasilan lingkungan kerja ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja, karena apabila lingkungan kerja bersih, maka karyawan akan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya, seperti itu. Yang ketiga ini penerangan. Penerangan itu dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik saja, tetapi juga penerangan sinar matahari, seperti itu. Dan keempat itu ada pertukaran udara. Pertukaran udara ini cukup akan memberi kesegaran fisik para karyawan. Karena apabila ventilasi cukup, maka kesehatan para karyawan akan membaik, akan terjamin, seperti itu. Dan terakhir itu jaminan terhadap keamanan. Jaminan terhadap keamanan ini membuka ketenangan, kebisingan. Merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena adanya kebiasaan, maka kinerja dalam bekerja akan terganggu, seperti itu. Dan tata ruang merupakan pernyataan yang ada di dalam ruang kerja yang bisa mempengaruhi karyawan. Saya Eful Fata. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan variabel intervening. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja bahan uang. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Menurut Sutrisno, indikator produktivitas kerja yang pertama yaitu kemampuan. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu semangat kerja. Semangat kerja ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. Yang keempat yaitu pengembangan diri. Untuk meningkatkan kemampuan kerja, pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi, sebab semakin kuat tantangan pengembangan diri mutlak dilakukan, begitu juga dengan harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan. Yang kelima yaitu mutu. Merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri. Yang keenam yaitu efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Masukan dan pengeluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. Pengukuran produktivitas. Produktivitas
Parsial merupakan perbandingan antara output dengan salah satu input saja. Pengukuran jenis ini biasa digunakan dalam mengukur produktivitas tenaga kerja, yakni menunjukkan rata-rata output per tenaga kerja. Produktivitas total faktor merupakan perbandingan antara output dengan beberapa input secara serentak. Hubungan tersebut dinyatakan dalam rasio dari indeks output terhadap indeks input agregat. Jika rasio meningkat, berarti lebih banyak output dapat diproduksi menggunakan jumlah input. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini menunjukkan adanya suatu kesesuaian antara harapan dan kenyataan tentang pekerjaannya. Kepuasan kerja ini juga berlaku bagi individu maupun kelompok. Kepuasan kerja memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu upah, jumlah upah yang diterima dan dianggap upah yang wajar. Yang kedua yaitu pekerjaan, keadaan di mana tugas pekerjaan dianggap menarik, memberikan kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu kesempatan promosi, tersedianya kesempatan untuk maju. Yang keempat, rekan sekerja, keadaan di mana rekan sekerja menunjukkan sikap mendorong. Selanjutnya yaitu variabel intervening. Menurut Tuchman, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Saya Minatul Mafiro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan kesimpulan tahap uji intervening. Berikut penjelasannya. Pada analisis di sini ada dua, yaitu koefisien jalur model 1 dan koefisien jalur model 2. Yang pertama yaitu koefisien jalur model 1. Dilihat pada bagian koefisien pada tabel SPSS yang telah kami buat, diketahui bahwa nilai signifikansi pada X1 yaitu 0,006. Di sini 0,006 lebih kecil dari 0,05. Maka memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 di sini pada X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan nilai signifikansi pada X2 yaitu 0,838. Di sini lebih besar dari 0,05. Berarti bahwa regresi model 1 pada X2 di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua yaitu besarnya R-square. Dilihat dari tabel model summary diketahui bahwa sebesar 0,281. Di sini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 28,1%. Sementara sisanya yaitu 71,9%. Merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu untuk mencari nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 akar 1 dikurangi 0,281, maka hasilnya 0,8479. Yang kedua yaitu koefisien jalur model 2. Yang pertama dilihat dari tabel koefisien, nilai signifikansinya X1 yaitu 0,150, lebih besar dari 0,05. Maka X1 ini tidak ada pengaruh terhadap Y. Sedangkan X2 nilai signifikansinya 0,214, lebih besar dari 0,05. Maka X2 di sini tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan X3 di sini X3 di sini 0,413, lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya pada model 2 di sini X3 tidak ada berpengaruh terhadap Y. Yang kedua yaitu besar R-square. Dilihat pada tabel model summary pada SPSS yang berada di pinggir itu bahwa sebesar 0,183. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z adalah 18,3%, sementara sisanya 81,7%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,183 sama dengan 0,9038. Selanjutnya yaitu kesimpulan tahap uji. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y, di mana yang diperoleh dari nilai signifikansi X1 sebesar 0,06, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Jadi X1 di sini berpengaruh terhadap Y. Yang kedua yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari yang diperoleh nilai signifikansi X2 yaitu 0,838, lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa secara langsung tidak ada pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga yaitu analisis X1 terhadap Z. Dari analisis yang diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,150, lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak ada pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Analisis pengaruh yang selanjutnya yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis tersebut diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,214, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak ada pengaruh signifikan X2. Saya Stia Fitrianingsih dari kelompok 8 RI yang sebelumnya, yaitu mengenai kesimpulan tahap uji. Dapat diperoleh tadi bahwa signifikan Y sebesar 413, yang berarti kan lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak
tidak ada pengaruh signifikan Y terhadap Z. Nah, analisis selanjutnya yaitu analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z melalui Y adalah 0,320, sedangkan pengaruh secara tidak langsungnya X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap X, yaitu 0,517 dikali 0,174 yang hasilnya berarti 0,090. Maka pengaruh totalnya tinggal ditambah pengaruh secara langsung dan tidak langsung yang hasilnya yaitu 0,41. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi dapat diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh secara langsung. Dapat disimpulkan nih bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Nah, analisis selanjutnya yaitu analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 melalui Y terhadap Z adalah 0,238, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z-nya yaitu perkalian nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu min 0,238 dikali 0,174 yang hasilnya berarti min 0,042. Nah, pengaruh totalnya tinggal ditambah saja yang nantinya akan menghasilkan dengan jumlah min 0,28. Nah, dari perhitungan di atas tadi secara tidak langsung pengaruh lebih besar yang tidak langsung dibandingkan dengan pengaruh nilai secara langsung. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Z melalui Y itu berpengaruh terhadap Z. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada 3 pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, motivasi kerja ini sangat penting bagi karyawan, yaitu untuk menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku karyawan agar mau berniat, bekerja, semangat, giat untuk mencapai hasil yang secara maksimal. Nah, dari hasil kesimpulan atau pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi itu sangat berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini sudah terlihat dari pengujiannya yang diperoleh nilai signifikannya yaitu sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil kan daripada 0,5. Namun, pada lingkungan kerja tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengujiannya yang diperoleh nilai yaitu sebesar 0,838 yang berarti kan lebih besar dari 0,05. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja terhadap kepuasan kerja. Motivasi ini merupakan suatu kondisi yang berpengaruh untuk karyawan terhadap perilakunya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, sedangkan lingkungan kerja ini merupakan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk mempengaruhi suatu kinerja organisasi. Sedangkan produktivitas kerja merupakan perbandingan yang dimiliki baik secara perorangan atau tim di dalam suatu organisasi tersebut. Dapat disimpulkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini terlihat dari hasil pengujiannya yaitu diperoleh nilai signifikan sebesar 0,150, lebih besar kan dari 0,05. Pada lingkungan kerja juga tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerjanya karena sudah diperoleh hasil yang signifikan yaitu 0,214, lebih besar kan daripada nilai 0,05. Sedangkan pada produktivitas kerjanya tidak ada pengaruh juga. Nilai signifikannya yaitu sebesar 0,413, lebih besar kan dari 0,05. Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan kerja melalui produktivitas kerja terhadap kepuasan kerja, di mana dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh secara langsung sebesar 0,320 dan pengaruh secara tidak langsungnya yaitu 0,90, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil kan daripada nilai pengaruh secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung motivasi melalui produktivitas kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.
Sedangkan pada lingkungan kerja dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai signifikan langsung sebesar min 0,238 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,042 min 0,042, yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung lingkungan kerja melalui produktivitas kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.